Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kita berjumpa kembali di channel Portal Politik. Setelah kemarin kita bahas mengenai pemberhentian kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo, dan mungkin kita mengira bahwa kasus ini akan selesai sampai di sini ya. Namun sepertinya kasus ini masih akan terus berlanjut dan kian memanas. Roy Suryo yang dikenal sebagai pakar telematika itu tidak puas. Proses laporan dugaan ijazah palsu Joko Widodo tidak seperti harapannya. Roy menilai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tidak transparan. Alasannya polisi tetap tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi. Waduh, makin memanas aja ya teman-teman. Berikut ini mari kita saksikan bersama video tanggapan Roy Suryo atas pemberhentian kasus tersebut. Oke, Pak Roy ya? Ya. Pak, ini kan Bareskrim udah menyatakan asli ya, Pak Jokowi dan udah nunjukin buktinya gitu. Nah, apakah Bapak masih nggak percaya nih, masih ragu nih sama aslinya? Ya gini ya, sebenarnya saya memang kalau ada orang yang mengatakan, oh saya nggak punya legal standing, memang saya bukan pelapor di Bareskrim. Ya gitu, yang melapor adalah TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Tapi saya sempat diminta untuk nanti jadi ahlinya kalau itu diajukan. Nah inilah kemudian keterkaitannya. Jadi apa yang dilakukan kemarin oleh Bareskrim pada tanggal 22 Mei kemarin itu tidak proper sama sekali. Saya sangat menyayangkannya. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia melakukan hal yang malah bisa ditertawakan oleh masyarakat. Kenapa saya bilang ditertawakan? Ini wujud cinta saya kepada Bareskrim ya. Ketika mereka meneliti sebuah alat bukti, itu harus benar-benar diteliti. Jangan kemudian hanya melakukan narasi terhadap hasil. Contohnya gini, mereka katanya sudah memeriksa ijazah. Singkat kata aja orang akan berkata, mana yang diperiksa? Nggak ada yang ditampilkan. Konon ada, oh itu waktu Wahyudi, adanya Rian yang menyerahkan itu ada fotonya. Lah kalau cuma foto kayak gitu, itu bukan foto yang bisa diidentifikasi karena fotonya dari samping, miring, kemudian nggak jelas. Foto yang ditunjukkan malah foto fotokopi. Ya, foto ijazah berupa fotokopian yang ada di belakang layar lebar. Sedihnya saya lagi, itu fotokopi kualitasnya jelek banget gitu ya. Carilah fotokopi yang bagus lah di Jakarta. Ya, yang di daerah Sabang sana itu ada, atau daerah apa, banyak lagi tuh. Ini fotokopi yang udah jelek, terlipat lagi masternya. Jadi kan itu kan nggak, apakah itu yang diperiksa? Ini kan orang membuat bertanya, jangan-jangan itu yang diperiksa ya. Oh, kemudian dikatakan sudah melakukan uji pembanding dengan yang ijazah yang lain, sehingga tercipta kata identik. Identik itu bukan otentik. Ini penting banget ya. Dalam ilmu pengetahuan, dalam penelitian lain, naskah yang otentik itu adalah naskah yang asli. Ya, misalnya kita ke Museum Perjuangan gitu ya, kemudian atau Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di sana pun mungkin orang mengatakan ini loh kopi naskah yang otentik dari proklamasi. Tapi naskah yang otentik sebenarnya ada di mana? Ya kan? Mungkin itu identik, tapi bukan otentik. Sama persis belum tentu asli. Apalagi sampel perbandingnya. Kalau kita pernah kuliah atau kita pernah melakukan penelitian, itu akan ngerti. Samplingnya itu harus diuji dulu. Ya, misalnya dia pakai random sampling, harus random, nggak boleh samplingnya dipilih. Nah ini kalau 3 itu ternyata adalah gerombolannya orang-orang yang selama ini sudah membela mati-matian ya, malah mereka komisaris-komisaris yang sudah dapat jabatan ya dari rezim terdahulu, ya repot. Itu nggak objektif, bisa jadi itu memang dicetak pada saat mereka semua bersamaan untuk sama-sama mencetak supaya ini dianggap identik. Itu. Dan kemudian kalau itu dikatakan penelitiannya sudah meliputi jenis kertasnya. Come on ya. Dulu pun sebelum itu saya sudah menduga. Sekali lagi, ada tayangan-tayangannya termasuk di Kompas ya. Saya sudah waktu itu memprediksikan jangan-jangan nanti memang hasilnya akan sudah diumumkan dan kekatakan identik gitu ya gitu. Tapi atau asli gitu. Tapi nggak pernah ada buktinya. Benar kan? Jadi nggak pernah ada tampilannya, dan itu pun saya katakan minimal harus ada jenis kertas, tinta. Diulangi tapi nggak ada isinya. Kayak misalnya saya dulu banyak, harus tidak ada 5 jenis atau 6 jenis tinta. Ya, tinta tulisan ijazah, tinta tanda tangan, tinta nama, tinta cap, dan lain sebagainya. Itu hanya diulangi aja. Harusnya disampaikan jenis tintanya adalah marker apa, mereknya apa, buatan tahun berapa. Sementara Pak Jokowi juga tidak tinggal diam ya teman-teman. Beliau juga sudah menyiapkan langkah-langkah hukum bagi pihak-pihak yang telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baiknya itu ke jalur hukum. Sedikitnya ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan. Kuasa hukum Jokowi yaitu Yakub Hasibuan mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan sudah masuk tahap finalisasi.
Tampaknya kedua kubu masih saling serang ya, dan kasus ini akan semakin menarik ke depannya. Mudah-mudahan kebenaran akan segera terungkap ya teman-teman. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Yang dilaporin siapa aja Pak? Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya. Ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tuntutan soal ijazah palsu itu sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Pak, Ya, Pak Jokowi, Pak, izin berarti nanti mengizinkan penyidik untuk melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melapor Pak? Ya, jelas aduan kan, saya memang harus saya sendiri datang. Ya. Pak izin Pak, untuk Pak, berarti nanti mengizinkan penyidik untuk melakukan digital forensik Pak terhadap ijazah yang Bapak Pak ya? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak Jokowi Pak. Ya, ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan dari Pak, berarti nanti mengizinkan penyidik. Ya. Pak, mengizinkan penyidik untuk melakukan digital forensik Pak terhadap ijazah Bapak Pak. Digital forensik mengizinkan Izin Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta atau langsung pulang ke Solo Pak? Ini langsung pulang ke Solo apa masih di Jakarta? Sekarang masih di Jakarta. Pak, tapi Pak kalau berencana untuk datang ke ini nggak Pak, yang berdata di Solo Pak? Pak Jokowi, Pak Jokowi, ada rencana buat datang ke Solo nggak Pak? Perdata pas sidang perdata Pak, karena pelapor minta hadir Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Jokowi. Nah, sepertinya video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.